Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepi Amalia dari D3 Kebidanan kelas 2A. Izin Pak membuat pidato Menteri Kesehatan tentang memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-48. Izin Pak untuk memulai pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menikmati Hari Kesehatan Nasional yang ke-48. 2 hari yang lalu, kita baru saja melihat Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Mengawali sambutan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang kesehatan yang telah menyambut kita. Para pahlawan dan pejuang kesehatan ini telah mengabdikan diri dan menyerahkan jiwa dan raganya bagi kemanusiaan dan kejayaan bangsa dan negara. Pembangunan kesehatan tidak mungkin berhasil tanpa dukungan, peranan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesehatan Nasional ini saya gunakan untuk menyampaikan terima kasih dan aspirasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan pembangunan kesehatan kepada di tanah air tercinta. Dukungan bagi suksesnya secara khusus pada hari yang istimewa ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada setiap petugas dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, melayani rakyat dan daerah. Saudara-saudara, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJNE dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Pada saat penyelenggaraan ini, permintaan sedang melakukan persiapan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta atau universal atau health coverage. Pelaksanaan SJNE di bidang kesehatan tersebut akan dimulai pada tahun 2014 nanti, kemudian secara bertahap ditingkatkan cakupannya sehingga mencapai jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019 yang akan datang. Langkah-langkah ini mencakup menyiapkan regulasi dan pemenuhan kebutuhan prasarana termasuk sumber daya manusia dan sosial. Kelak dengan terwujudnya jaminan kesehatan semesta pada tahun yang akan datang, insya Allah seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan yang berarti dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan tanpa kendala pembiayaan. Pelayanan kesehatan dalam hal ini bukan hanya mengobati gratis, tetapi juga mencakup aspek preventif dan dalam penggunaan kesehatan. Upaya preventif harusnya ditingkatkan. Selain itu akan menurunkan jumlah orang yang sakit, juga akan berdampak pada efisiensi biaya kesehatan. Upaya preventif antara lain mencakup upaya perilaku kebersihan dan kesehatan, perilaku sehari-hari dalam menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga dirinya agar sehat dan tetap sehat dari dalam kandungan sampai seumur hidup. Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan agar seluruh jajaran pemerintahan dan swasta tingkat pusat menduduk berkomitmen kita bersama untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta. Daerah yang paling susah di gunung-gunung dan pantai, di daerah pedesaan terpencil, bahkan di pulau-pulau, di daerah pembatas, daerah-daerah di mana rakyat secara khusus membutuhkan sentuhan petugas kesehatan, apakah itu tenaga sanitasi, bidan, perawat, juru kusta, dokter ataupun dokter. Kepada saudara-saudara sekalian, saya terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya atas nama pemerintahan dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini adalah Indonesia Cinta Sehat dengan
subtema Ibu Selamat, Anak Sehat, Indonesia Cinta Sehat adalah refleksi dari sikap atau perilaku setiap insan Indonesia menjadikan kesehatan sebagai dasar tindakan dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan subtema Ibu Selamat, Anak Sehat dipilih karena merupakan sasaran prioritas sebagai pembangunan kesehatan. Tahun ini kita berada di tengah-tengah periode pembangunan 5 tahun. Periode pembangunan 5 tahun. Oleh karena itu kita perlu pengembangan sasaran pembangunan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Cakupan pelayanan oleh tenaga kesehatan telah meningkat secara bermakna dari 61,4% pada tahun 2007 yang lalu menjadi 87,4% pada tahun 2011 yang akan mendatang. Dalam periode pencakupan dampak peningkatan 67% menjadi 93,3%. Status gizi masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Prevalensi gizi kurang pada balita pada tahun 2010 sebesar 17,9%, diharapkan turun menjadi 15% pada tahun yang akan datang. Berkat kerja keras saudara-saudara, ibu-ibu kader bersama petugas kesehatan Puskesmas, laporan menunjukkan bahwa 71% balita mengunjungi posyandu setiap bulan ini. Ini berarti sekitaran 14 juta balita memanfaatkan posyandu. Saudara-saudara, selain sebagai kemajuan dan pembangunan kesehatan, saat ini kita tengah menghadapi tantangan baru, yaitu penyakit-penyakit yang tidak menular dan yang disebabkan karena perubahan gaya hidup. Data Riskendades Desa 2010 menunjukkan bahwa 59% kematian di Indonesia karena penyakit tidak menular dan gaya hidup tersebut yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar, misalkan stroke, kanker, diabetes, gagal ginjal, penyakit jantung, dan AIDS. Penyakit tidak menular dan gaya dapat hidup dengan gaya hidup sehat antara lain pola makan imbang, mengandalkan berat badan dan stres, melakukan olahraga teratur, tidak merokok, dan berperilaku bertanggung jawab. Saudara-saudara, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, memetik berantik upaya promotif preventif dengan tetap memperhatikan upaya-upaya kreatif rehabilitatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan. Maka jangkauan program jaminan kesehatan masyarakat atau JAMKES diperluas. Pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan program persalinan atau program jam personal. Sejak tahun 2011, pemerintah menyediakan dana operasional kesehatan atau BOK yang bersekitaran antara 75 juta sampai 250 juta per puskesmas per tahun. Dana OBK kegiatan untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas, termasuk antara lain pembiayaan posyandu dan posibindu, penurunan angka kematian anak, pemulihan gizi dan gizi buruk di masyarakat, dan kegiatan lain untuk mendukung para kaderawan pendukung. Mungkin demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-48 yang dicatat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua dalam mewujudkan derajat kesehatan Indonesia yang setinggi-tingginya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Pak pidato yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.